Oke, selamat malam semuanya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Hai Tante Joyce, I can see you. Yes. Selamat Thank malam you. Selamat malam. Tantra juga. Ada Selamat malam Miranda. malam. Oke, kita akan segera memulai sesi kita pada malam hari ini. Airin juga sudah hadir, Natalia juga, dan ada Brother Wira juga yang menghosting kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Mungkin Tante Joyce kondusif nggak untuk doa buka, Tante? Boleh? Ya. Oke. Boleh. Silakan Tante, kita buka dalam doa mengundang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, oleh karena kami sudah boleh ada lagi bersama-sama melalui persekutuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan, di mana kami boleh bersama-sama akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Sister Irene yang akan memberikan, yang akan menjelaskan mengenai firman-Mu ini, melalui Roh-Mu yang kudus, kami semua boleh mengerti, dan kami boleh pakai itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Sister Irene di dalam menjalankan firman-Mu ini Tuhan, dan biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bukan bagi kami saja, tetapi bagi beliau juga. Engkau kiranya tetap ada bersama kami Tuhan, sehingga jaringan yang kami pakai tidak akan terganggu, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bisa hadir kembali pada malam hari ini. Masih dengan topik yang sama ya, Airin, dari hari ini adalah yang keempat ya, untuk Abigail, a woman of courage and wisdom through adversity. Jadi mungkin kita sambil terus mendoakan orang-orang yang sudah kita invite, supaya juga Roh Kudus mengingatkan mereka dan untuk bisa segera mengklik dan hadir bersama dengan kita malam hari ini di Zoom. Dan mungkin apabila mungkin Airin kita sudah lama juga ya tidak mendengarkan kesaksian, mungkin dari mengenai cerita Abigail ini, seperti yang sudah disampaikan minggu Selasa lalu, di mana memang di sini contohnya adalah seorang istri, tapi sebenarnya ini bisa dikondisikan dengan berbagai situasi kita, walaupun mungkin ada di antara kita yang single parents ataupun juga seorang anak ataupun juga tidak perlu dalam kondisi sebagai seorang istri ya, tapi bagaimana merespons atas satu situasi seperti itu. Jadi mungkin nanti kita juga akan dengar sedikit juga summary dari Airin sebelum kita memulai sesi malam hari ini. Namun mungkin kalau ada yang mau bersaksi ya, atau sharing deh gitu. Bagaimana, apakah mungkin juga bukan diri kita yang mengalami ya, ada orang yang ya kalau dalam contoh Abigail ini pasangan hidupnya yang yang kasar ya, kalau bisa dibilang di situ, dan jahat gitu. Bahkan si Abigail punya kesempatan sebenarnya untuk biarin aja suaminya itu terbunuh gitu. Tapi mungkin itu tidak terjadi pada diri kita sendiri. Namun apabila kita tahu ada satu peristiwa orang yang kita kenal, yang mungkin tidak usah menyebutkan namanya pastinya, tapi mungkin bisa di-share di sini dan bagaimana orang ini merespons gitu. Karena sempat juga kita bahas mengenai merespons ini,
disitulah pentingnya kedekatan kita dengan Tuhan dan juga melatih ya untuk bagaimana merespons begitu. Mungkin ada yang mau sharing atau misalnya orang tuanya yang apa ya, ya harusnya tidak ada orang tua yang jahat ya, tapi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang merasa bahwa aduh orang tuanya jahat sekali gitu. Belum ada? Saya belum lihat ada yang buka mic. Oke, dan good morning Georgia, silahkan Airin untuk segera memasuki sesi kita pada malam hari ini. Well, good evening, everyone. It's always good to be back with you again. Selamat malam semuanya. Saya sangat senang berkumpul bersama dengan Anda semua. We know that all of us have our own personal struggles. Kita tahu bahwa setiap kita memiliki pergumulan kita masing-masing. But yet, through the story of Abigail, she showed us how we can face problems. Tetapi dari cerita Abigail ini, kita bisa belajar bahwa dia bisa mengatasi masalah-masalahnya. So just like Miranda was asking, is there any one of you that can share through the lessons that we learned in the last few weeks? Seperti yang sudah ditanyakan oleh Miranda, apakah ada di antara kalian yang setelah kita belajar beberapa minggu lalu, how you change the way you normally respond to problems by remembering what we learned and applying it? bagaimana Anda merubah respon Anda terhadap masalah setelah apa yang kita pelajari dalam beberapa minggu lalu dan kita menerapkannya dalam minggu ini. Maybe since other people are still shy, Miranda, can you share what you have learned from the past 3 weeks? Mungkin karena masih banyak yang malu, mungkin Miranda bisa membagikan apa yang telah Anda pelajari dan terapkan selama minggu-minggu ini. Mungkin dari yang pelajaran 2 minggu lalu ya, pada saat David merasa dihina ataupun juga merasa worthless dan dia became unlovable person, ya. Dan hal ini aku pribadi sih pernah merasakan, gitu ya. Mungkin juga merasa dihina itu nggak harus sama orang yang kita baru kenal. Justru yang kita kenal itu yang suka membuat kita lebih gampang tersinggung sebenarnya gitu. Tapi kejadiannya waktu itu ini sudah beberapa tahun lalu ya gitu. Merasa terhina gitu. Tapi sulitnya Airin karena itu om saya sendiri. Gitu kan. Jadi saya marah betul gitu ya. Saya marah tapi saya waktu itu udah menikah sih, tapi kayaknya anaknya baru 1 gitu ya. Saya juga kaget kok, saya marah sekali gitu. Kayak merasa nggak tahu ada angin apa gitu. Tapi di situ langsung teringat ya bahwa hormatilah orang tuamu, gitu kan. Jadi, saya langsung cepet-cepet saya keluar dari rumah sakit waktu itu soalnya kejadiannya di rumah sakit. Dan sebenarnya I think the way we respond, Irene, itu juga ada choice yang dikasih. Ya jadi kalau ikutin hati, apalagi saya sebenarnya orangnya malah temperamental person ya gitu. Tapi itu benar-benar Roh Kudus sih. Karena itu kejadiannya cepat sekali. Saya langsung keluar ke lift, om saya lari-lari kejar saya. Tapi di situ saya cuman diem. Saya berdiam karena saya tahu kalau saya buka mulut saya, mungkin saya akan menyakiti dia dan I will hurt myself. Karena saya tahu bahwa itu menyakiti bukan hanya menyakiti om saya, pasti menyakiti
mama saya gitu kan, opa saya gitu. Jadi banyak people will get hurt gitu. Itu sih yang bisa mungkin saya bagi, apa ya, nggak gampang karena especially when you're younger ya, I think your emotional tuh bener-bener kayak, gitu kayak I think cuma disentil gitu doang, terus nggak tahu kenapa I really blew up gitu. Dan waktu saya blew up saya juga, gitu kan ya. Tapi ya akhirnya sih saya minta maaf gitu, karena ya itu dia tadi, in principle, ya praise the Lord, I know that we have to respect older people ya. Mungkin itu sih yang karena waktu merasa terhina itu ya akhirnya menjadi unlovable gitu. Jadi kayak pikirannya langsung gitu. And sometimes kalau kita speak back, kita jadi mau hurting back dia gitu. Nah, I don't know ya. Mungkin saya nggak sampai seperti David ya, yang sampai mau bunuh gitu kan ya. Nggak masalah hidup dan mati, cuman at that time ya itu sih perasaan harus ditekan dengan pikiran. Okay, so you learned how timing is very crucial. Jadi Miranda, Anda telah belajar bahwa waktu itu adalah sangat penting. That means that there are certain things that you do want to say to your uncle because of the way he hurt you. Karena ada kata-kata yang ingin Anda ucapkan karena paman Anda menyakiti Anda. But you realize that that moment when you were angry, it is not the proper time to respond. Tetapi Anda menyadari dengan betul bahwa pada saat Anda marah bukanlah waktu yang terbaik untuk memberikan respon kepada paman Anda. So just like Abigail, she was able to discern when is a proper way to speak to her husband and when is a proper way to speak to David. Sama seperti Abigail di mana dia bisa membedakan waktu yang tepat untuk berbicara kepada suaminya maupun kepada Daud. But that happened several years ago, you said, Miranda. Tetapi tadi Miranda katakan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. But I want to hear something that happened very recently because I want to hear testimony how the Lord helped you through the lessons that we learned from our Bible study. Tetapi saya rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Anda semua yang sudah menerapkannya dari pembelajaran kita tentang Abigail dalam beberapa waktu dekat ini. Anyone has anything to share? Apakah ada mungkin yang bisa membagikan kesaksiannya? Mungkin Natalia mau berbagi, Nat? Ya, maybe sharing sedikit saja ya, Irene. Waktu kemarin sempat off hampir 3 minggu ya, waktu Irene lagi pergi. Dan ya, kemudian pembelajaran tentang Abigail ini bagi saya sendiri itu seperti Tuhan sedang berbicara kepada saya. Karena di tengah-tengah pandemi ini, ketika kita satu keluarga, suami, istri, anak-anak harus berkumpul dalam satu rumah 24/7. Dan itu benar-benar penyesuaian untuk kita semua. Dan ada rasanya tuh kadang tuh kok kayaknya sumpek banget, bosan dan sebagainya. Pengen pergi kemana, tapi karena pandemi nggak bisa kemana-mana. Jadi terpaksa harus di rumah aja. Kemudian belajar dari cerita Abigail bahwa Abigail ini punya rumah tangga lebih parah lagi mungkin dari kita semua ya. Dia punya suami yang kasar, suaminya jahat lagi kelakuannya. Dan it's like Tuhan itu mengatakan bahwa
mungkin masih banyak rumah tangga lain yang pergumulannya jauh lebih berat. Jadi, kalaupun saya pribadi sedang merasa bosan ataupun kesel dengan kondisi harus di rumah, harus merubah dari wanita karir menjadi full time mother dan sebagainya, saya harus banyak bersyukur dan belajar untuk seperti Abigail yang bersabar, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan sedang bekerja untuk memberikan yang jauh lebih baik untuk kita semua. Mungkin itu, Irene. Amen. Thank you, Natalia. Yes, that is a testimony that I actually appreciate. Yeah, so hold on one second. I am trying to get my PowerPoint up. Thank you for sharing that. You know, just like what Natalia was saying, that we all have our own personal struggle, especially going through this pandemic situation. And I praise the Lord that you were able to see how our situation is not that bad. God is still in control in our lives. Seperti yang telah saya bagikan tadi, bahwa kita semua memiliki pergumulan pribadi kita masing-masing. Tetapi dengan belajar tentang Abigail ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan masih sedang bekerja untuk kita semua, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Through the 1 Samuel chapter 25, I have learned so many valuable lessons. Melalui 1 Samuel 25 ini, saya belajar begitu banyak hal yang berharga. And one of the valuable lessons I personally learned is that there is timing for every moment. Dan salah satu hal berharga yang saya pelajari adalah bahwa ada waktu untuk segala sesuatunya. My husband is usually a very cool and easygoing person. Suami saya adalah orang yang tenang dan orang yang mudah untuk bergaul. But when he is in pain, he can be an impatient person. Tetapi ketika dia sedang dalam kesakitan, dia bisa menjadi orang yang gampang marah. So a couple of weeks ago, when he was mowing our grass, we have a big lawn here in Georgia. Pada suatu hari ketika dia sedang memotong rumput di halaman kami yang luas di Georgia, And he was trying to stop the lawnmower. ketika dia berusaha menghentikan mesin pemotong rumput, And then all of a sudden, instead of stopping slowly, it stopped abruptly, that his shoulder was injured because of it. dan ketika dia berusaha mematikan mesinnya itu, ternyata mesinnya itu tidak mati secara perlahan, tetapi mati secara tiba-tiba sehingga melukai pundaknya. And he has been in so much pain ever since that situation 2 weeks ago. Dan sejak saat itu dia selalu dalam kesakitan selama 2 minggu. Because it actually injured the same area that has been injured for many years. Karena itu melukai pundak yang sama yang pernah terluka beberapa tahun lalu. And perhaps because he's in a lot of pain, he gets impatient with me. Mungkin karena dia sedang dalam kesakitan, dia menjadi mudah marah dengan saya. And my natural response is to get mad back. Dan respon alami saya adalah untuk marah kembali dengan dia. But through the lessons that I have learned in how Abigail responds through trials and problems, Tetapi ketika saya belajar bagaimana Abigail merespon di dalam pencobaan dan tantangan hidupnya, I have learned just to be quiet and to understand that it's because he's in pain, that's why he's reacting the way he is. saya belajar untuk berdiam dan memahami bahwa suami saya ini sedang dalam kesakitan sehingga mengakibatkan reaksinya yang tidak sabaran. And because of my response of just being understanding and being quiet, Karena respon saya yang lebih memahami dan lebih berdiam,
Then the Holy Spirit was speaking to his heart, and he realized that his attitude has not been very kind. Dan Roh Kudus berbicara kepada suami saya dan menyadarkan dia bahwa tindakannya itu kasar dan tidaklah baik. And so a few minutes later, he apologized and says, I'm so sorry. I shouldn't have talked to you that way because I'm in pain. I wasn't thinking straight. Kemudian beberapa menit kemudian suami saya datang dan meminta maaf kepada saya dan mengatakan bahwa saya sedang dalam kesakitan dan tidak berpikir dengan benar. Sometimes we think it's more important to be right than to be kind. Terkadang kita berpikir kita mau melakukan hal yang benar dan bukan hal yang baik. But no, to be right means that I have the right to be mad at you. Maksudnya di sini adalah saya memiliki hak untuk memarahi Anda. Yes, that's right. Hak, yes. Because you're mad at me first. Karena Anda marah terlebih dahulu kepada saya. But yet being kind is much more important than doing what we think is our right to do. Tetapi kalau kita mau berpikir adalah melakukan hal yang baik itu lebih benar daripada melakukan apa yang kita pandang harus dilakukan. So I hope that through these lessons, you personally are able to have some tools that you can use for your everyday life. Dan dengan pembelajaran ini saya mengharapkan Anda memiliki pembelajaran hal-hal yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. So let us go ahead and continue with our lesson for today, which is the last lesson that we're going to learn regarding Abigail. Dan kita akan belajar yang merupakan sesi terakhir tentang Abigail. And the title that I put is God is faithful always, especially through adversity. Dan judul yang akan dibawakan malam ini adalah Tuhan adalah setia dan selalu setia, terutama dalam kesulitan. So we're going to take a look at how faithful God is through Abigail's life. Kita akan belajar bagaimana setianya Tuhan di dalam kehidupan Abigail. So we're not going to focus on Abigail, but we're going to focus on God. Jadi malam hari ini kita akan lebih fokus kepada Tuhan dan bukan kepada Abigail. And I hope that through these examples of how God is faithful to Abigail, you can see how God is faithful to you also. Dan mungkin dari contoh ini kita bisa melihat bagaimana setianya Tuhan kepada Abigail yang menunjukkan betapa setianya Tuhan dalam kehidupan Anda semua. But before we start, let us pray one more time. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sekali lagi. Dear Heavenly Father, we need the outpouring of the Holy Spirit. Bapa kami yang ada di surga, kami memerlukan curahan Roh Kudus-Mu to help us understand, to see how good and faithful you are. Untuk membantu agar kami bisa memahami betapa baik dan setianya Tuhan. Anoint my lips and Natalia's lips so that only your words alone will speak out of us. Urapilah bibir Airin dan hamba-Mu supaya perkataan-Mu lah yang keluar dari bibir kami semua. And touch everyone's heart that is listening to this lesson so that they will be transformed by your words. Sentuhlah hati setiap pendengar yang ada di sini ya Bapa, supaya mereka boleh diubahkan hanya dengan firman Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. There is a quote from Mrs. White that I hold on to whenever I am afraid. Ada suatu kutipan dari Nyonya White yang selalu saya pegang ketika saya dalam ketakutan. She wrote, "We have nothing to fear for the future." Kutipan ini mengatakan kita tidak perlu takut akan masa depan. So whenever you look at the future and you're afraid of what may happen, dan ketika kita melihat masa depan dan kita mungkin takut akan apa yang terjadi nantinya, she says you should have nothing to fear for the future. Nyonya White katakan Anda tidak perlu takutkan apapun untuk masa depan Anda, except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history.
kecuali Anda telah melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin Anda semua dan juga pengajarannya melalui sejarah di masa yang lalu. So whenever you look at the future and you're afraid what's going to happen, stop and think back of how God has helped you in the past. Dan ketika Anda melihat masa depan dan Anda takut dengan apa yang akan terjadi, berhentilah dan Anda ingatlah betapa baiknya Tuhan telah memimpin Anda. Recount his faithfulness through the situation that happened in your life in the past. Kita menghitung kesetiaan Tuhan melalui hal-hal yang telah terjadi di dalam kehidupan kita di masa lalu. God uses our trials to build our faith. Tuhan menggunakan pencobaan-pencobaan kita untuk membangun iman kita. Draw us closer to him and give us a testimony of his faithfulness for others to see. Dia membawa kita agar lebih dekat kepadanya dan memberikan kepada kita suatu kesaksian tentang betapa setianya Tuhan agar orang lain bisa melihatnya. There is a thief who is a devil who wants to destroy us. Ada satu pencuri yaitu iblis yang ingin menghancurkan kita. But we have a God who uses our trials to make us stronger and to help us see how faithful he truly is. Tetapi ada Tuhan yang menggunakan cobaan-cobaan ini agar kita menjadi lebih kuat dan membawa kita lebih dekat kepadanya. So therefore, we're going to dig deep to see how Abigail, a woman who trusts God's faithfulness. Kita akan belajar tentang Abigail, seorang wanita yang percaya kepada kesetiaan Tuhan. She has had practice in how she handles trial by holding on to God's faithfulness. Dia telah mempraktekkan bagaimana bertahan dalam pencobaan-pencobaan dengan terus melihat kesetiaan Tuhan. Because the reality is not one of us live a life without trials and problems and struggles. Karena dalam kenyataannya tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup tanpa pencobaan, pergumulan, dan juga masalah. One thing I have learned from Abigail's story is that she is a woman who only has an intention to honor God with her life. Saya belajar dari Abigail bahwa dia itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Because in 1 Samuel 2 verse 30 is a promise that God has given to each one of us. Karena di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 ada suatu janji yang diberikan Tuhan kepada kita semua. God says, those who honor me, I will honor. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. If this is our intention in everything that we do, in everything that we say, in everything that we think is to honor God, he promised that he will honor us. Oleh karena itu, semua hal yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu kalau kita lakukan untuk menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kita. Especially in the way we handle our circumstances. Terutama ketika kita mengatasi situasi dan kondisi kita. James 1 verse 2 through 4 in the New Living Translation says, Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 dikatakan, I hope you brought your Bibles with you so that we can study the Word of God together. Saya berharap Anda membuka Alkitab Anda semua dan kita belajar bersama-sama. It says, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Doesn't that sound strange? How can we look at trouble as an opportunity for great joy? Bukankah ini suatu keanehan? Masa kita harus melihat pencobaan itu sebagai suatu jalan untuk kebahagiaan?
Isn't it an opportunity for great stress? Bukankah pencobaan itu merupakan kesempatan supaya kita stres? Isn't it a great opportunity for fear and worry and anxiety? Dan juga untuk kita bisa merasakan rasa takut, khawatir, dan depresi. But no, that's not what God says. He says, let every trouble of any kind an opportunity for great joy. Tetapi bukan itulah yang dikatakan Tuhan. Tuhan mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. How is that possible? Bagaimana itu bisa terjadi? For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Faith is actually a muscle. Iman itu merupakan otot. My husband and I have been going to the gym for the last almost 3 months. Suami saya dan saya sudah pergi ke gym hampir 3 bulan. I remember the first time I walked in the gym about 3 months ago, I felt that my muscle was weak. Saya ingat ketika saya menginjakkan kaki di gym 3 bulan lalu, saya merasakan otot-otot saya ini lemah. But because of these exercises that strengthens my muscle, Karena latihan-latihan yang menguatkan otot-otot saya, and it's actually a hard thing to do because when you first do it, your muscles just screams in pain. karena ini bukanlah hal yang mudah. Ketika Anda pertama kali lakukan, seakan-akan otot-otot Anda berteriak kesakitan. Last week, when we were doing free weights, Minggu lalu ketika kita melakukan free weights, my coach says, you know, go ahead and get any weights that you think you can handle. pelatih saya mengatakan, ambil aja latihan beban apapun yang bisa Anda atasi. At first, I was embarrassed, so I'm like, you know, I'm going to get a 5-pound weight. Pertama kali saya rasa agak malu, saya hanya mengambil beban seberat 5 pon. Because I didn't want to get something that is too heavy that at the end I would not be able to complete the set. Karena saya tidak mau mengambil yang terlalu berat, supaya saya tidak bisa menyelesaikan satu set itu. But as I was doing it, I'm thinking, this is too easy. Tapi ketika saya sedang melatihnya, saya berkata ini terlalu mudah untuk saya. So I did an 8-pound weight. It was still too easy. Kemudian saya ambil yang beratnya 8 pound, tapi masih 10 terlalu mudah. pounds. It was still too easy. Kemudian saya tambah lagi 10 pound, masih terlalu mudah. Until it was like 15 pounds and I'm like, oh, actually this is a little bit challenging for me. Dan ketika sampai di berat yang 15 pound dan saya merasa, wah ini lebih ada tantangan untuk saya. So I see how it is like faith. When we are tried with problems, that is when our faith grows, just like how it takes time for our muscles to grow as we exercise it. Sama halnya dengan iman kita. Ketika kita menghadapi masalah, iman kita tuh akan teruji dan akan semakin kuat seperti otot-otot yang kita latih. So don't look troubles as an opportunity for stress, but look at trouble as an opportunity for growth. Jadi janganlah kita melihat masalah sebagai suatu kesempatan untuk stres, tetapi gunakanlah itu sebagai kesempatan agar kita bisa bertumbuh. So the verse continued to say, so let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. This is God's intention for you and me. Inilah tujuan Tuhan untuk Anda dan kita semua. So that we can grow in maturity, develop our faith muscles, so that we'll be perfect and complete. Supaya kita bisa bertumbuh dewasa, sehingga otot-otot iman kita semakin kuat, kita menjadi sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. But when we go through our trials, God is always there, faithful through it all.
Tetapi ketika kita melewati pencobaan kita, Tuhan selalu beserta kita dan menyertai kita. So we're going to take a look at God's faithfulness through different situations in Abigail's life. Kita akan melihat kesetiaan Tuhan dalam beberapa tahapan kehidupan Abigail. God is faithful in saving us from danger when we honor Him. Tuhan setia dalam menyelamatkan kita dari bahaya ketika kita menghormati Tuhan. Let's read 1 Samuel chapter 25, verse 32 and 34. Mari kita buka 1 Samuel 25 ayat 32 dan 34. Natalia, please yes. go ahead and read that, yeah? Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Because Abigail desires to honor God, Karena kerinduan Abigail untuk menghormati Tuhan, God was able to use her by protecting her and her family by speaking to David. Tuhan memakai Abigail untuk melindungi Abigail dan keluarganya agar Abigail berbicara kepada Daud. So therefore, God was able to be faithful in protecting and saving Abigail's life and her whole household. Supaya Tuhan bisa melindungi dan menyelamatkan Abigail dan seisi rumahnya. Because David said, "Blessed is the Lord God of Israel who sent you this day to meet me." Dan Daud berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." So God was faithful in helping Abigail to save her from danger. Tuhan setia dalam melindungi Abigail supaya dia ini selamat. God is faithful to also help you through your danger. Tuhan juga setia untuk membantu Anda dari bahaya yang ada di hadapan Anda. God is faithful in avenging His people. Tuhan setia dalam membalaskan dendam umat-umatnya. You know, we think that we have to fight our own battle alone. Kita berpikir bahwa kita harus berjuang sendirinya dalam perjuangan hidup kita. We think that we have to always constantly protect our self-worth or self-value. Kita berpikir bahwa kita harus selalu melindungi harga diri kita. By fighting back when someone does us wrong. Dengan melawan ketika orang lain melakukan hal yang salah kepada kita. And it doesn't even have to be a stranger, even our husband or our children or our parents or our siblings. Mungkin bukan orang lain, mungkin bisa saja jadi suami kita sendiri, anak-anak, orang tua, atau saudara kita sendiri. We seem to be more patient towards a stranger than we are to our husband, our children, our parents, or our siblings, or even our friends. Kita telah terlihat lebih sabar kepada orang asing dibandingkan kita lebih sabar kepada suami, anak-anak, orang tua, maupun saudara kita sendiri. How do you respond if one of them says something that hurts your feelings? Bagaimana respon Anda ketika salah satu orang terdekat Anda mengatakan hal-hal yang menyakitkan Anda? Maybe they make you feel that you're unappreciated. Mungkin mereka membuat Anda merasa tidak dihargai. Maybe they make you feel that you are not respected. Mungkin mereka membuat Anda merasa tidak dihormati. Do we respond with saying things that will hurt them back? Apakah kita akan merespon dengan mengatakan hal-hal yang menyakiti mereka kembali? Or do we allow God to do His part in avenging His people?
atau kita membiarkan Tuhanlah yang membalas kejahatan yang mereka lakukan kepada kita. God is faithful in avenging his people through the story that we see in Abigail. Dalam cerita Abigail ini kita melihat bahwa Tuhan setia dalam membalaskan dendam umat-umatnya. Remember, Nabal was a man that the Bible says was a man of harsh and evil doing. Di Alkitab dikatakan bahwa Nabal adalah orang yang kasar dan jahat kelakuannya. And imagine Abigail's been living with this kind of a person for I don't know how many years, but it's a pretty long time. Bayangkan Abigail tinggal dengan orang seperti ini, saya tidak tahu berapa lama, tapi sepertinya untuk waktu yang cukup lama. There may be a Nabal in your life. Mungkin saja ada Nabal di dalam kehidupan kita. It doesn't have to be a husband, maybe a child, maybe your parents, maybe your boss, maybe a church member, maybe your brother or sisters, but there's always sometimes a Nabal in your life. Nabal dalam kehidupan kita bisa saja suami, anak-anak, atasan kita, saudara kita, ataupun orang lain, dan bisa siapa saja ada seperti Nabal di dalam kehidupan kita. David wanted to avenge for the rudeness of Nabal. Daud ingin membalas dendam atas kekasaran yang dilakukan oleh Nabal. But Abigail stopped him. Tetapi Abigail menghentikan dia. So let's read verse 39. Kita baca di ayat 39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud, Yeah, go ahead. Kemudian Daud menyuruh. Oh, I'm sorry. Let's just stop there. Sorry. Let's stop there. Yeah. So David let go and allow God to take control. Daud melepaskan dan membiarkan Tuhan yang berada dalam kendali. And then God stepped in to show his faithfulness in avenging his what happened to him, his insult, his unjust fairness, by taking control of the situation. Tuhan masuk dan menunjukkan kesetiaannya dengan membalas segala kejahatan yang telah dibuat Nabal terhadap Daud. Again, Abigail also did not take control of the situation by doing bad to Nabal, but God is faithful in avenging her too. Dan Abigail juga tidak melakukan hal-hal yang jahat dengan membalaskan dendam kepada Nabal, tetapi Tuhanlah yang menunjukkan kesetiaannya dengan membalaskan kejahatan Nabal. God is faithful in avenging his people. Tuhan setia dalam membalaskan dendam bagi umat-umatnya. So therefore you don't need to take revenge in your own hands. Oleh karena itu janganlah kita membalas dendam dengan tangan kita sendiri. God is faithful in directing our future. Tuhan adalah setia dalam mengarahkan masa depan kita. Because after Nabal died, ketika setelah Nabal mati, even though Abigail is married to a rich man, walaupun Abigail menikah dengan pria yang sangat kaya, the culture of that day, if she doesn't have a child that actually, especially a male child, that can take the inheritance of the husband's property. Budaya pada waktu itu, ketika seseorang meninggal dan dia belum memiliki anak, terutama anak laki-laki, untuk mewariskan seluruh harta bendanya, the widow cannot acquire or cannot own these possessions. Jandanya tidak bisa memiliki seluruh kepemilikan harta benda suaminya. Because
possessions and property can only be given to a male. Karena kepemilikan harta benda hanya bisa dimiliki oleh kaum pria. The Bible doesn't say that Abigail and Nabal has any children together. Di dalam Alkitab tidak disebutkan bahwa Nabal dan Abigail memiliki anak atau keturunan. So therefore, Abigail, because her husband died, could have left with nothing. Karena suaminya telah meninggal, jadi Nabal tidak memberikan atau mewariskan apapun kepada Abigail. But God is faithful in taking care of Abigail's future. Tetapi Tuhan setia dalam menjaga masa depan Abigail. How? Bagaimana? In continuation to the last part of the verse that Natalia just started to read, Di ayat terakhir di 39, kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. God knew that Abigail needed someone to take care of her. Tuhan tahu bahwa Abigail memerlukan seseorang untuk menjaganya. David was able to see that Abigail was a woman that is a woman of valuable worth. Daud bisa melihat bahwa Abigail adalah wanita yang memiliki nilai yang baik. Therefore, immediately he wanted to protect her and take care of her. Langsung Daud ingin melindungi dan memelihara Abigail. Therefore, he asked for her hand in marriage. Oleh karena itu dia meminta Abigail untuk menikahinya. We have nothing to fear for the future except by forgetting what the Lord has done for us in the past. Kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita lupa akan pemeliharaan Tuhan di masa yang lalu. God is faithful in taking care of Abigail, and God is faithful in taking care of our future also. Tuhan setia dalam menjaga masa depan Abigail, maka Tuhan juga Tuhan yang setia yang akan merawat masa depan kita. And as the story goes, Abigail agreed and married David. Dan ketika cerita berlanjut, Abigail setuju dan menikah dengan Daud. And we would think that it would be a happily ever after kind of a story. Dan kita berpikir bahwa ini merupakan suatu cerita yang penuh dengan akhir yang bahagia. But we're going to continue to see that her life are a roller coaster of up and downs also. Tetapi di sini kita juga akan melihat bahwa hidupnya ini seperti roller coaster yang naik dan turun juga. But because of her experience of God and holding on to God's faithfulness, Karena dengan pengalaman hidupnya yang selalu bergantung kepada Tuhan dan kesetiaan Tuhan, we will be able to see how her life from this moment on was still being taken care of God. kita bisa melihat bahwa dari hidupnya pada saat ini juga masih dijaga terus oleh Tuhan. God is faithful in protecting his people. Tuhan setia dalam melindungi umat-umatnya. This is something that we have to believe with all our heart and our mind so that we should not be filled with worry and anxiety and stress. Inilah yang harus selalu kita percayai dengan hati dan pikiran kita supaya kita tidak diisi dengan kekhawatiran dan rasa takut. Several years after David and Abigail got married, Beberapa tahun setelah Abigail dan Daud menikah, let's go ahead and turn our page to 1 Samuel chapter 30, and Natalia is going to read verse 1 through 5. mari kita buka di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 5 dan 18. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka.
dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi, kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Okay, you can see here another struggle, another problem that Abigail faced. Kita bisa lihat di sini bahwa ada masalah dan pergumulan lain lagi yang dihadapi Abigail. David and all his men left the camp that they were staying at. Daud dan tentaranya meninggalkan kemah di mana mereka tinggal. And then the Amalekites came and burned their homes and took every person that was in the camp, all the women and the children, as hostage. Lalu orang Amalek datang, menyerbu kemah mereka, membakar habis, dan membawa perempuan serta anak-anak baik tua maupun muda. And verse 2 says, and they did not kill anyone. Dan di ayat 2 dikatakan, tidak membunuh seorang pun. Again, this is God's faithfulness in protecting Abigail. Dan inilah kesetiaan Tuhan dalam melindungi Abigail. I can only imagine how scary that situation was for Abigail. Saya bisa bayangkan betapa menyeramkannya situasi itu bagi Abigail. An enemy came and attacked and destroyed everything that belonged to her. Musuh datang, menyerang dan menghancurkan semua kepemilikan mereka. Took her captive with her children and all her friends and her family. Musuh datang menawan para wanita, anak-anak, dan keluarga mereka. We have nothing to fear for the future except forgetting for what the Lord has done in the past. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita lupa akan pemeliharaan Tuhan di masa yang lalu. God is faithful in protecting his people. Tuhan setia dalam melindungi umat-umatnya. How do we know? Bagaimana kita mengetahuinya? David was able to find the Amalekites and fought against them. Daud berhasil menemui orang-orang Amalek dan berjuang melawan mereka. And verse 18 says, Di ayat 18 dikatakan, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. he was able to rescue Abigail, and there was nothing that was hurt in Abigail. Daud berhasil untuk menyelamatkan Abigail dan Abigail tidak terluka sama sekali. Because in verse 19 it says, and nothing of theirs was lacking, either small or great, sons or daughters, spoil or anything which they had taken from them, David recovered all. Ya, ayat 19 dikatakan tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. The trial became a joy because God showed his faithfulness. Pencobaan berubah menjadi sukacita karena Tuhan menunjukkan kesetiaannya. We have nothing to fear for the future except forgetting what the Lord has done in the past. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita telah lupa akan pemeliharaan Tuhan di masa yang lampau. And in the last thing that I saw in God's faithfulness in Abigail's life, dan hal terakhir yang saya lihat dalam kehidupan Abigail yang menunjukkan kesetiaan Tuhan, God is faithful in guiding our children. Tuhan setia dalam membimbing anak-anak kita. Moms, for those who are moms that's listening right now, bagi Anda para ibu yang sedang mendengarkan pada saat ini, your character as a mom plays such a big role in the future of your children.
karakter para ibu memiliki suatu tempat yang luar biasa di dalam anak-anak Anda. Abigail, through the circumstances that we have just read about, Abigail dalam melewati situasi dan kondisi yang telah kita pelajari bersama, she is definitely a godly woman. dia merupakan seorang wanita yang bertuhan. She is a virtuous woman that is described in Proverbs chapter 31. Dia adalah wanita yang memiliki nilai-nilai yang luhur seperti yang disebutkan di dalam kitab Amsal. Because of her character of integrity, wisdom, courage, and faithfulness, Karena Abigail memiliki karakter integritas, kebijaksanaan atau hikmat, dan juga keberanian serta imannya kepada Tuhan, I believe it passed down to her son. saya percaya itu menurun kepada anak laki-lakinya. We're going to take a look at how this is. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana ini Let's take terjadi. a look at 1 Chronicles chapter 3. Mari kita buka 1 Tawarik 3. And this is the lineage of David's sons with his wives. Dan ini merupakan garis keturunan Daud dengan istri-istrinya. Can you please go ahead and read 1 Chronicles chapter 3 until verse 2. 1 Tawarik 3 ayat 1 dan 2. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maka, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Mom, who you are as a person determines the character of your children. Para ibu, Anda akan menentukan karakter anak-anak Anda. Ahinoam beget Amnon. Ahinoam memiliki anak sulung Amnon. Amnon was a man of cruel character because he raped his own half-sister. Amnon adalah orang yang kasar karena dia memperkosa adik tirinya sendiri. Absalom was born from Maacah. Absalom lahir dari Maka. He took revenge to Amnon by killing him because of what Amnon did to his sister. Absalom ini membalas dendam kepada Amnon atas perbuatannya kepada adiknya. And after he killed Amnon, he tried to take over the reign of King David. Setelah Absalom membunuh Amnon, dia berusaha untuk merampas kekuasaan Raja Daud. Again, Absalom died a horrible death. Dan Absalom akhirnya meninggal dengan kematian yang sangat menyeramkan. Adonijah was born from Haggith. Adonia lahir dari Hagit. When David was almost at his dying time, Adonijah decided that he needs to take over and become king. Menjelang ajalnya Raja Daud, Adonia merasa dia harus menguasai kerajaan Daud pada waktu itu. Again, his life did not end well. Dan lagi hidupnya tidak berakhir dengan baik. But as you can see, Daniel, which is the second son of David, who was born from Abigail, Kita lihat Daniel merupakan anak kedua dari Daud yang lahir dari Abigail. he could have tried to take over the throne, Dia bisa saja mengambil tahta kerajaan, but we did not read anything about Daniel that was not according to God's
principle. That Tetapi was kita, against God's principle. Sorry. tetapi kita tidak melihat di Alkitab bahwa Daniel ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau ajaran Tuhan. He did not have the same mentality as his other half brothers. Dia tidak memiliki mentalitas seperti saudara-saudara tirinya. I believe it's because of his mom, Saya percaya itu karena ibunya, who is a virtuous woman, seorang wanita yang memiliki nilai yang luhur, who is faithful to God, wanita yang setia kepada Tuhan, who is wise in handling problems, wanita yang setia dalam mengatasi who masalah-masalahnya, is courageous and fearless in handling trials, wanita yang pemberani dan tidak takut dalam mengatasi pencobaan hidupnya, and who knew how to raise a godly man. yang tahu bagaimana cara membesarkan anak yang takut akan Tuhan. Even though Daniel did not become a king, Walaupun Daniel tidak menjadi raja, but I believe that he had a life that was different from the rest of his half brothers because of the teaching of his mom. tapi saya percaya dia memiliki kehidupan yang berbeda dengan saudara-saudara tirinya karena dia mendapatkan pengajaran-pengajaran dari ibunya. God is faithful to Abigail, even to her next generations afterwards. Tuhan setia kepada Abigail dan juga pada generasi-generasi berikutnya. Testimonies for the Church, Volume 9, page 10, is where we can find this quote. Kita bisa menemukan kutipan ini di Testimonies for the Church, volume 9, halaman 10, alinea 3. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita telah lupa akan pemeliharaan Tuhan di masa yang lalu, dan kita melupakan pengajarannya dari sejarah yang lalu. I hope you were able to see how faithful God was to Abigail. Saya berharap Anda semua bisa melihat bagaimana setianya Tuhan kepada Abigail, to give us an example how faithful God is to you and me. untuk memberikan contoh betapa setianya Tuhan bagi saya dan Anda semua. Because Lamentations 3 verse 22 and 23 says, Karena di Lamentations, dalam buku Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. They are new every morning. Great is God's faithfulness. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Whatever struggles you're going through at this moment, Apapun pergumulan yang sedang Anda hadapi pada saat ini, I hope you can see how God loves you so much, saya berharap bahwa Anda bisa melihat betapa Tuhan mengasihi Anda, how his compassion towards each one of us never fail, bagaimana kasih sayangnya kepada setiap kita tidak pernah gagal. in fact, every morning they are renewed with new faithfulness. Bahkan setiap pagi itu selalu dibaharui dengan kesetiaannya. God is faithful to his people. Tuhan setia kepada semua umatnya. Them that honor me, he says, I will honor. Mereka yang menghormati aku akan kuhormati. Itulah kata Tuhan. May God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Aku rasa pembelajaran kita pada malam hari ini cukup sharp ya, cukup sangat jelas ya.
di mana Tuhan itu setia di dalam menjaga kita, dan pertanyaannya, God is faithful to us. Apakah kita faithful juga kepada Tuhan? Ya, jadi karena tadi seperti yang disampaikan juga bahwa tadi ada 1, 2, 3, 4 ya Airin ya. God is faithful in avenging His people. God is faithful in directing our future. God is faithful in protecting His people. Dan yang terakhir adalah God is faithful in guiding our children. Jadi semua itu dimulai dari diri sendiri ya, mulai dari Abigail, dan kita lihat juga sampai bagaimana karakter dia, kedekatannya dengan Tuhan juga menjadi hal yang diajarkan kepada anaknya. Ya. Mungkin malam hari ini ada yang mau merespons atau memberikan sharing cerita dari apa yang dihadapi, atau mungkin yang sedang mengalami rasa, aduh nanti future-nya bagaimana, mungkin boleh sharing. Kalau ada yang mau sharing terlebih dahulu. Sambil menunggu, I personally sometimes sering diingetin sama Ludi mengenai ini. God is faithful in directing our future. Sebenarnya lebih ke anak, Airin. Ya, kadang-kadang kita merasa, aduh, my mom always say, it is not easy untuk parents di masa-masa saat ini, gitu ya, untuk mengarahkan anak-anak karena terlalu banyak pilihan. There are so many choices, options di luar sana, gitu ya. Jadi kadang-kadang bagaimana caranya itu membuat ada was-was juga, Irin, gitu. Tapi dalam hal ini diingatkan kembali bahwa Abigail dan David juga tidak berbuat yang bad things ya, dan mereka selalu honor him. Untuk itu juga adalah satu janji bagi kita, di mana mungkin ada hal-hal yang kita rasa bahwa aduh nantinya bagaimana ini gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin anak, tapi di sini dari pembelajaran malam hari ini, apalagi tadi yang dikatakan di ayat 2 ya Airin, waktu mereka menjadi tawanan, ternyata Tuhan jaga tidak ada yang dibunuh. Kemudian juga waktu mereka kembali lagi itu tidak ada yang tadi kan yang besar, yang kecil itu ya, tidak ada yang hilang sama sekali. Jadi disitulah iman, ya disitulah iman kita. Mungkin ada yang mau sharing. Saya lihat ini banyak yang sudah mengalami manis asam pahit dalam kehidupan. Mungkin boleh berbagi, tante-tante, atau ada kakak juga boleh, silahkan. Bagaimana penjagaan Tuhan ya. Belum? Belum ada? Oke. Silakan Nit. Hi Irene, how are you? Such long time. Nita, Thank you for the message tonight. There is one question that I would like to ask regarding I think the third one is the child for the children. I think the third or the fourth, maybe. For children. The fourth, the last one then. Well, what should we do when we did not get the proper knowledge of giving good example for our kids? I mean, sometimes we tend to we cannot change our parents' past. There are some people that I know have a different religion with their parents, or maybe have a
had a broken home family or something like that. So as a child, we probably didn't get the how do we call it, the right path in teaching our own children. So I am one of those broken family kids. So I was trying so hard not to do the same mistake. But sometimes I don't know how to say it. Maybe I overreact, or I don't know how to actually deal with my kids. I've read the Adventist Home. I've followed so many seminars, family seminars. I tried to gain so much knowledge, and then at some point sometimes I just snapped and I did what my mom used to do. Probably I cried. Well, as a mom, we often cried when we couldn't handle our kids, especially I have 3 kids. I know there are strong mom out there who probably never cried, but I was one of them who cried in the bathroom when my kids were still toddlers. Yes, I had some helpers, but still it was not easy, right? But since I did not get what I was supposed to get, like Daniel had from Abigail, what should we do? I mean, like, in practical way, what beside praying, of course, we pray a lot for our kids, but sometimes it's just difficult to get the right thing done. Thank you, Irene. Junita, how old are your children now? 10, 5, and 4. Okay. I'm going to actually read Matthew chapter 7, and we're going to build from that. Excuse me, Irene. Can I translate the question Yes, from sure. Junita first? Oke, pertanyaan dari Junita malam hari ini, apakah yang harus dilakukan para ibu-ibu dalam mendidik anak-anaknya ketika kita mungkin kurang memiliki pengetahuan yang cukup atau proper? Karena mungkin kita perbedaan agama dengan orang tua kita ketika kita dididik pada masa lalu, dan ketika kita juga sudah berusaha untuk membaca buku Membina Rumah Tangga Advent, mengikuti seminar-seminar keluarga, terkadang kita para ibu dalam mendidik anak-anaknya juga mengalami masalah. Terkadang kita memukul dan bahkan kita sering kali menangis dengan keras di belakang anak-anak kita. Bisakah tolong dibagikan cara-caranya yang praktis? So Junita, may I ask you to please read Matthew chapter 7, verse 24 and 25. Matthew chapter 7. Yes. Matthew 7, chapter. Matthew 7, verse 24 and 25. Oh yeah, Matthew 7, sorry. I have Indonesian, is it okay? Matius 7 ayat 24 ya. Dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. So the key here, Junita, according to the parable that Jesus gave, jadi Yunita, berdasarkan dari ayat ini, dari perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, who hears these saying of mine and do them? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
it's the hardest part is doing it. Hal yang paling sulit adalah melakukannya. The easiest part is listening. Bagian mudahnya adalah mendengarkannya. But when we are trying to do them, it's like building a house on a rock. Tetapi ketika kita berusaha melakukan keduanya, itu seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu, Which takes patience, di mana itu memerlukan kesabaran, takes perseverance, memerlukan hal yang terus-menerus. and no, perseverance means not giving up. Ya, perseverance itu maksudnya tidak akan pernah menyerah. And consistency. Dan konsistensi. And right now, you are with children in the informative years. Anda dengan anak-anak Anda tuh dalam masa-masa informatif. And this is the most difficult time in parenting. Dan ini merupakan masa-masa yang paling sulit dalam pendidikan. I remember when the boys were 4 and 5, they were very active. Saya ingat ketika anak saya berumur 4 dan 5 tahun, mereka sangat aktif. And because they're so active, sometimes it's so hard to control them. Ketika mereka sangat aktif, sangat sulit untuk mengendalikan mereka. And I remember when the boys were 10 and 11, actually when they were 10 and 11 was the most difficult years for me. Bagi saya, umur yang menyulitkan itu pada waktu mereka berumur 10 dan 11 tahun. For some reason, when they were 9, 10, and 11, that was when they quarreled with each other the most. Dan ketika mereka umur 9 dan 10, mereka sering kali bertengkar. And that was when they were trying to figure out that they are no longer a little child, but they are not yet mature enough to do what is right. Di mana mereka sudah mulai menyadari bahwa mereka bukan lagi anak kecil, tapi mereka belum cukup dewasa untuk melakukan apa yang benar. So I've had many days of frustrations. Saya memiliki hari-hari penuh dengan rasa frustasi. But just like what the Bible says, when we try to practice what we learn by the help of Jesus, seperti yang dikatakan Alkitab, ketika kita mencoba melakukannya dengan bantuan Yesus, that means that you have to be constantly in connection with Jesus through prayer. Artinya Anda harus selalu terhubung dengan Yesus melalui doa. And it's also challenging because it's like building a house on a rock. Dan itu sangat menantang karena seperti membangun rumah di atas batu. Which takes patience, di mana memerlukan kesabaran, perseverance, dan supaya kita selalu terus melakukannya, tidak menyerah, and consistency. Dan konsistensi. But when we are doing this all the way until, I would say, about 12 to 13 years old, kalau kita terus melakukan ini sampai mereka berumur 12 atau 13 tahun, you will be able to see the fruits of your labor. Anda akan melihat buah dari pekerjaan Anda. My boys are now 23 and 21. Anak saya sekarang berumur 23 dan 21 tahun. They're on their own. Mereka sudah mandiri. And I have to say, all those times when I thought I failed as a mom, ada waktu dikala saya merasa gagal sebagai seorang ibu, God is faithful in helping me through my weaknesses and my downfall. Di mana Tuhan setia dalam kelemahan saya dan kegagalan saya. That now I was able to see through the patience, persistence, and consistency, the boys are like the ones who are built upon a rock, so that when rain came, when flood came, they were still able to stood still. Dan ketika saya terus melakukan hal ini dengan kesabaran, juga persistensi dan konsistensi, saya bisa melihat buahnya di mana anak-anak saya seperti di rumah yang dibangun di atas batu, ketika angin ataupun hujan datang, mereka akan tetap berdiri tegak.
And then in verse 26 it says, Dan di ayat 26 dikatakan, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, will be like a foolish man who built his house on the sand. ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas So pasir. this is the person that says, okay, I know what to do, but I'm not going to do it because it's too hard. Ini seperti orang yang mengatakan, oke, saya sudah mendengarnya, tapi tidak akan melakukannya karena terlalu sulit. I give up. Saya menyerah. Then you know what? I'm just going to go ahead and just allow other people to do it for me. Dan saya akan membiarkan orang lainlah yang melakukannya untuk saya. And the Bible says, and the rain descended, the floods came, and the winds blow and beat on the house, and it fell, and great was its fall. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. It's a lot easier to build a house on the sand than it is on a rock. Lebih mudah membangun rumah di atas pasir daripada di atas batu. But your work will be worth it. Your consistency will be worth it in the future. Tetapi hasil kerja keras Anda akan berhasil nantinya di masa yang akan datang. So in a practical way, Junita, hold on to Jesus, ask for his help every moment in how to handle your situation, and he is faithful to help you through. Dan cara-cara praktisnya adalah tetap berpegang pada Yesus dan juga teruslah melakukan apa yang harus dilakukan karena Tuhan akan setia dan menolong Anda. Even through tears and frustration. Walaupun harus melewati air mata dan frustasi. Trust me, in a few years, you will be able to look back and say, it wasn't too bad after all. Dan ketika beberapa tahun kemudian Anda melihat ke belakang dan Anda akan merasa tidak seberapa buruk jika dilakukan. I hope that answers your question. Semoga ini bisa menjawab Anda. It is possible, yeah, Irene, for a mom who is not having a good family background, should I say, to actually have a proper family with great kids in the future, as long as we hold on to it. Amen. Because a new generation can start from you. Thank you. Did you Sorry, hear I that? Can you I repeat said- again? A new generation can start from Junita. Generasi yang baru bisa dimulai dari Yunita. Amin. Nita, Bi Roger. Roger. Amin. Sorry. Amin. Here's a promise that you can hold on to, which Ini is Ini ada Exodus. I'm sorry. sorry, Irene. Kayak ada feedback gitu. Ya, udah. Oke. Silakan Irene. Here's a promise that Junita can hold on to, which is Exodus chapter 20, verse 6. Ada suatu janji yang bisa dipegang oleh Junita di Keluaran 20 ayat yang 6. Tetapi Go ahead. aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. So you will be the new generation that God will show mercy because you love him and you keep his commandments. Jadi Anda akan memulai suatu generasi yang menunjukkan kasih Allah karena Anda mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Amen. Amin. Amen. Thank you, Jadi- Irene. Jadi lebih percaya diri lagi ya, Nit, kita. Yeah, true. Yeah, that insecurity, I think, that is actually bothering most of moms
the insecurity, because we feel insecure most of the times, because we actually have no clue what to do. I mean, my mom was such a great single mom, but when we are faced to a proper family, when you have a husband and then kids, it's a completely different situation. Yes, you're so right. But I believe that all those lessons that you have learned will not come back void. It will flourish and it will grow for God's honor. Amin. Itu dia nih, kalau my mom selalu bilang masalahnya setiap anak berbeda, dan dulu kalau mama bilang kalau ada sekolah yang untuk ngadepin kamu, mama sekolah katanya. Dan I cried a lot too dengan anak yang sudah 17 tahun, benar-benar sampai merasa di titik I cannot handle it. Tapi tadi ayatnya Irene bilang nggak boleh mundur ya, karena benar-benar situation yang sudah benar-benar Tuhan, saya udah benar-benar clueless, no energy, no idea, ya benar-benar I don't know what to do. Dan biasanya saya ke Ludi ya, dan dia cuma bilang percaya sama Tuhan. Kayaknya gampang ya, tapi benar-benar clueless. Kayaknya udah coba cara ini, cara itu, cara ini. Tapi one thing is, we keep on trying our own ways. Itu dia masalahnya, I think. For me. Jadi I remember Irene pernah ada satu sesi di Bible Study perdagangan ya Irene ya, untuk kita ini adalah pewaris kerajaan surga. Remember when you are sharing about that? Jadi untuk keluarga ataupun anak-anak yang merasa dengan background yang apa ya? Mungkin kalau istilah sekolah sahabat sekarang dysfunctional family ya, itu yang Irene cerita mengenai patch. Jadi kalau kita merasa kurang, janganlah kita mencari yang kurang, jadi minus sama minus gitu. Jadi kita harus percaya diri karena kita adalah pewaris kerajaan surga loh gitu. Jadi mungkin dengan bermodalkan seperti itu, karena apa yang Irene sharing itu di beberapa lingkungan teman dan saudara itu menjadi satu apa ya reminder gitu. Kadang aduh nggak punya suami, aduh nggak ada ayah kayak gitu. Dan dari situ Irene waktu itu sempat sharing bahwa remember you have a father in heaven gitu. Kamu punya pasangan yang adalah the groom is the father in heaven. It is easy to say, I think, tapi kata kuncinya sepertinya yang tadi Irene juga bilang ya di Matius 7 tadi, kita harus melakukan everything we know, kita apply step by step, dan janjinya amat sangat luar biasa bahwa God is faithful. Bayangkan, God is faithful always, especially through adversity. Oke, ada lagi mungkin satu terakhir karena sudah jam 9 lewat. Sekarang bisa nanti di dalam 1 minggu ke depan kita juga mungkin bisa bertanya sama Tuhan yang mana yang bisa kita gumuli, ataupun juga mungkin Tuhan akan kirim kita kepada seseorang yang memerlukan apa yang baru saja kita dapatkan di malam hari ini. Karena kita percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, namun seringkali Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk belajar ini, dan bukan hanya untuk diri kita, tapi sebenarnya nanti di dalam 1 minggu ke depan kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang Tuhan kirim, yang mungkin juga rindu untuk mendapatkan firman-Nya ini. Oke, ada lagi mungkin yang ingin menambahkan sebelum Irene bisa
kasih closing statement. Tunggu, coba aku lihat. Kayaknya belum ada yang buka mic lagi, Irene. Kita doakan semuanya yang mendengar Pekabaran malam hari ini bisa bergumul dan mengingat untuk apa yang kita dengarkan ini bisa mentransform kita untuk lebih lagi honor God in everything we do dan juga di dalam segala hal yang kita pikirkan. Karena ada satu janji Tuhan tadi ya, dikatakan bahwa lihatlah troubles itu di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, di mana dikatakan semua troubles itu adalah opportunity untuk great joy. Ya, jadi itu juga about mindset, karena respons yang paling cepat di saat kita menghadapi masalah kita selalu aduh gitu. Aduh, ya kan. Jadi sekarang kita rubah, begitu ada masalah, praise the Lord, gitu. Tuhan mau kuatkan saya apa lagi nih? Tuhan mau saya diasah apa lagi? Walaupun menangis, gitu ya. Aduh, ini nggak enak. Ini situasi yang saya nggak mau. Gimana ngadepin anak saya nggak bisa kasih contoh yang benar, gitu. Tapi itulah janji Tuhan. Dan setiap hal yang kita alami, mungkin anak, suami, ibu, bapak, kakak, adik, itulah sebenarnya yang mengasah kita. Seringkali apa yang kita alami itu adalah sebenarnya jawaban doa, but we have to go through that pencobaan itu tadi. Oke, Irene mungkin bisa memberikan closing statement sambil kita menantikan juga orang-orang yang mau bawa dalam doa, boleh diketik di Japri, silakan. Yes, Irene. Just like what you said, Miranda, oftentimes we see troubles and trials as a time where we think that we are being punished or we're going through some darkness. Seperti yang dikatakan Miranda, seringkali kita melihat masalah, pencobaan itu seakan-akan kita sedang dihukum oleh Tuhan atau kita sedang menuju ke dalam suatu kegelapan. But through the story that we've just learned of Abigail, I see that time and time and time again, God is trying to show us how faithful He is. Dan dari pembelajaran tentang Abigail ini kita bisa melihat bahwa dari waktu ke waktu dan ke waktu lagi bahwa Tuhan sangat setia dalam kehidupan Abigail. All He wants us to do is to trust Him and lean not into our own understanding. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah percaya kepada Dia dan jangan bergantung pada diri kita sendiri. Therefore, let us look forward every day with joy, knowing that God is faithful, always by our side. Marilah kita melihat setiap harinya itu dengan sukacita, dengan mengetahui bahwa Tuhan senantiasa menyertai di samping kita. So Junita, He is faithful in helping you to be a good mom. Jadi Junita, Tuhan adalah setia dan membantu Anda untuk menjadi ibu yang setia. And Miranda, He is faithful in helping you through the troubled teenage years of your daughter. Dan Miranda, Tuhan juga akan menyertai Anda dalam kehidupan sebagai seorang ibu dengan anak remaja. God is faithful through every circumstances that we face. Tuhan selalu setia dalam setiap situasi yang sedang kita hadapi. So let us rejoice and be glad, for this is the day that the Lord has made. Marilah kita bersukacita karena hari ini adalah hari yang diciptakan Tuhan. Should we close with prayer, or is there any prayer request that we need to pray for? Yes, mendoakan Cecilia, mendoakan Firna yang masih berduka dan akan kembali ke Jakarta tanggal 21 September.
Firna, anak dari Tante Teni, kakak dari Junita. Oh, yeah, she's the one who went to Italy. Yes. Jadi Oh, dia yeah, masih praise the grieving. Lord that she was able to enter Italy without any problem. Yes, benar. And Untuk we Nita prayed for juga, it, remember? ya, that is Juanita. Cuman unfortunately dia harus temenin anak-anaknya, jadi tadi dia langsung left. Jadi ini Okay. sekarang her sister dari Italia mau pulang tanggal 21 September, tapi tadi dia WA tolong doakan karena masih sedih katanya. Oke. I'm sorry, what is her name? What's her sister's name? Virna, Virna. Virna. Yes. Oke. Mungkin juga mendoakan kita semua, Irin, seperti di 1 Samuel 30 ayat 6 ya, di sini Daud sangat terjepit, tetapi di ujungnya dia bilang, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi pada saat-saat kita menghadapi trouble, justru kita harus lebih lagi menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. I'm sure masing-masing kita punya our own struggles, jadi itu juga salah satu doanya. Ada lagi yang mau didoakan? Oh, did Lincoln and her children were able to go back to Jakarta? Yes, finally. Oh, Dia ada di sini tadi, mana ya? Tadi dia join. Oh, masih ada. Iya. Kapan balik Lincoln? Jumat. When did you arrive ya? Sabtu apa Iya, Jumat? selamat malam Airin. Balik hari Kamis. Jumat. Friday. Yes. Ya, finally Oh, praise the Lord. bisa Yes. pulang. Thank you for the pray. Amin. Oke. Oh, tambahannya Airin untuk Virna. Kalau dia pulang ke Jakarta, dia harus pisah sama suaminya. Jadi tolong didoakan secepatnya bisa berkumpul kembali. I'm sorry, what do you mean pisah sama suami? Yeah, because she has to go back to Jakarta and her husband is still in Italy. Because Oh, I see. so yeah, during this lost period kan, you know, you really need to be with your spouse. Tapi ya, mungkin ada sesuatu hal yang harus diurus dulu dan kita doakan bisa berkumpul kembali bersama anak, istri, suami, dan ibu mertua ya, yang masih ada. The one and only left now is her mother-in-law. Gitu. Oke, mungkin saya deh minta didoakan untuk Miu, my eldest, karena dia udah di grade 12. Jadi tolong didoakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan untuk nanti pilih uninya and then jurusannya apa. Okay. And to all of our health, pastinya including Irene juga. Dan for your husband, what happened? Masih injured? Yeah. So he's going to get an MRI. That's serious? Yeah, because they think that he may have a torn ligament. Oh, I see. Okay. Yeah. When is his MRI? I think his MRI is this afternoon. So yeah. Oh, okay. So kita doakan untuk Kuya Alan. Okay. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to praise you and thank you, for you are a faithful God. And Father, oftentimes whenever we face problems, challenges, trials, instead of counting it as joy, as an opportunity for your blessings, we tend to get so afraid. We tend to be stressed out and worry and full of anxiety.
But Father, we have learned tonight that through the life story of Abigail, you were faithful in protecting her from danger. You were faithful in avenging her with anything that happens to her by protecting the outcome of her life. You were faithful in protecting her from danger, even though it seems that her life was in jeopardy. You're also faithful in taking care of her children because she proved herself as someone who honors you. Father, you came to help us realize we have nothing to fear for the future except forgetting what you have done in the past. And you have shown us time and time again how faithful and good you truly are. Therefore, help us to never forget. Dear Lord, as you know that Cecilia and her husband Rick is going through their own personal challenges, but Father, help them to hold on to you, knowing that you are a faithful God and that you are the one that holds their future and you will give what is best for them. Thank you also for the answered prayer that Lincoln was able to come back with her children here in Jakarta. Thank you for the answered prayer that Virna was able to be in Italy. But dear Lord, we have a special prayer request as she is returning back to Jakarta. Help her by giving her traveling mercy that she will be able to arrive safely home. And please be with her husband too, who needs to do some other things in Italy. Help that whatever situation that he is facing, that you'll be able to be in charge so that they will be able to be reunited back at home. Please be with Junita and Virna and the whole family who's still in the grieving process. Please give them comfort that you can only give. And also with Katzul, who is grieving also, dear Lord, please give him comfort too. And Father, please be with Junita and also Miranda as moms. Help them, Lord, to realize that parenting is the hardest job any one of us can ever do. But you are faithful in helping us step by step so that our children can be molded into a character for your honor and glory. So Father, please help each of us as mom so that we can be a better parent to our children. And Father, please be with Miyu also, who is in her last year of high school. Please give her the wisdom to know by directing her where she should go, which university she should attend, and also what career she should take. Whatever it is, dear Lord, please help it so that it will bring honor and glory to your name. And Father, please continue to be with Tante Ella and Amanda and also Istra, who is battling cancer. Father, please continue to put your strength and healing hands on them so that they may be able to see your goodness through their everyday struggles. And dear Lord, please help us to come back again next week, learning more about your words. We ask this all in the precious name of Jesus. Amen. Thank you, everyone, for Thank you. coming tonight, and God bless you. Thank you, Thank you, Irene. Irene. Thank you, Irene. Thank you, Irene. Thank you, Thank you, everyone. Mir. God bless you all. Thank you so much. Thank you, Natalia. Oke, Irene.